Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 367. Setelah meninggalkan sekolah Wildspoon dengan mobil MPV nasionalnya, dia berhenti di tempat biasanya dan memerintahkan pengawalnya untuk mengemudikan MPV, sementara dia masuk ke Rolls-Royce-nya. Dalam perjalanan ke perusahaan, dia menelepon Sam dan memintanya untuk mengatur agar seseorang mengirimkan kursi pendorong. Yang mengejutkan Zachary, Elisa sudah menunggu di depan gedung kantornya lagi, tetapi dia tidak menghalangi jalannya lagi. Dia hanya berdiri diam di samping, dan memperhatikan mobilnya memasuki gedung. Sulit bagi Elisa untuk melepaskan cintanya kepada Zachary. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertemu dengannya lagi hari ini, dan tidak akan pernah lagi. Namun, jika dia mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak menikah dan hanya mengenakan cincin itu untuk membuatnya menyerah, dia akan kembali lagi. Setelah iring-iringan mobil Zachary memasuki gedung, gerbang York Corporation segera ditutup. Ketika Rolls-Royce itu sudah tidak terlihat lagi, dia berdiri beberapa saat lagi, sebelum berbalik dan kembali ke mobilnya dengan putus asa. Butuh beberapa saat sebelum dia menyalakan mobilnya. Awalnya dia melaju sangat pelan, tetapi kemudian dia tiba-tiba menambah kecepatan dan melaju kencang. Setiap kali Elisa sedang murung, dia akan pergi berbelanja. 2 jam kemudian, mobilnya berhenti di depan toko Serenity. Jasmine mendengar suara gaduh di luar dan keluar untuk melihat. Dia kebetulan melihat Elisa keluar dari mobil, dan dia berjalan mendekat sambil tersenyum. "Nona Stone, Anda sudah di sini." Elisa pergi berbelanja selama 2 jam, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Ketika dia melihat Jasmine, dia tersenyum dan berkata, "Nona Sox, Anda datang tepat waktu. Bantu saya. Saya membeli begitu banyak barang hingga memenuhi seluruh jok belakang. Bantu saya memindahkannya." Jasmine melirik mobil itu, dan mulutnya ternganga. "Nona Stone, apa yang Anda beli?" "Banyak sekali. Saya membeli semua yang menarik perhatian saya. Saya bahkan tidak tahu apa yang saya beli. Mungkin semuanya, mulai dari makanan, minuman, mainan, dan barang lainnya." Dia menyapu barang-barang dari rak seperti orang gila. Jasmine memanggil Serenity. Serenity juga tercengang. Kemudian, atas permintaan Elisa, ketiga gadis itu membawa semua barang dari mobil ke dalam toko. Mainan-mainan itu untuk Sony. Elisa tidak mengingat apapun kecuali mainan-mainan itu. Ia ingin dekat dengan Sony. Anak laki-laki kecil itu sangat menggemaskan, jadi ia membeli banyak mainan untuknya. Ada yang terbang di udara, merangkak di tanah, dan ada yang berenang di air. Serenity melihat 2 kotak mainan besar itu dan tertawa. Ketika Sony sudah agak besar, dia akan bisa membuka toko mainan tanpa harus menimbun lagi. Bahkan jika dia hanya menjual mainan yang kamu berikan, usahanya akan bisa bertahan lama. Elisa duduk dan berkata, "Aku suka Sony, jadi aku membelikannya mainan. Kalian memanjakannya dengan cara kalian, dan aku memanjakannya dengan caraku. Serenity, keponakanmu terlalu imut. Kalau aku punya keponakan yang imut juga, aku akan mencabut bulan dari langit untuknya, jika itu yang diinginkannya. Sayangnya, ibuku hanya melahirkan 1 anak perempuan, aku. Satu-satunya keponakan yang saya miliki, berasal dari saudara laki-laki saya. Dari kedua kakak laki-lakinya, kakak tertuanya sudah menikah, namun pasangan tersebut masih dalam tahap bulan madu, dan tidak ingin memiliki anak untuk mengganggu waktu mesra mereka. Adapun saudara laki-lakinya yang kedua, dia bertanya-tanya apakah dia punya pacar. Sony turun dari pelukan Nyonya Len. Mata Sony semakin pusing saat melihat banyaknya mainan. Dia lelah dan tidak bisa memutuskan mana yang akan dimainkan. Snowball berjongkok di depan kotak bersama Sony. Serenity menyadari bahwa Snowball lebih menyukai Sony daripada dirinya. Adapun 2 kucing peliharaannya, mereka akan melompat ke rak untuk tidur setelah diberi makan, dan berkelahi satu sama lain ketika mereka bangun. Kadang-kadang, salah satu dari mereka melompat ke pelukan Serenity.
Serenity menuangkan secangkir air hangat kepada Elisa dan bertanya, "Apa yang membuatmu membeli begitu banyak?" "Saya berbelanja ketika suasana hati saya sedang buruk, dan saya membeli segala sesuatu yang menyenangkan saya. Sekarang aku sudah tenang lagi, tiba-tiba aku merasa tidak membutuhkan ini, jadi aku memberikannya padamu dan Nona Sox. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi dengan hal itu. Aku hanya berpikir ibuku akan memarahiku karena membuang-buang uang jika aku membawanya pulang." Bab 368. Kau akan membantuku dengan menerimanya. "Tolonglah seorang gadis ya," kata Elisa sambil membuat gerakan memohon dengan nada main-main. Keluarga Stone punya banyak uang, tetapi Audrey tumbuh di panti asuhan. Meskipun sudah puluhan tahun sejak ia menikah dengan keluarga kaya, ia masih hemat. Ia benci saat Elisa menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Serenity berpikir, orang kaya memang keras kepala. Jasmine sendiri pun merasa cukup boros dalam hal berbelanja, namun jika dibandingkan dengan wanita kaya raya seperti Elisa, hal itu seperti membandingkan semut dengan gajah. "Serenity, siapa wanita itu?" Elisa bertanya pada Serenity setelah melihat Nyonya Len. "Saya menyewanya untuk menjaga Sony. Jasmine dan saya terkadang sibuk, dan saya khawatir Sony akan keluar dari toko, jadi saya meminta seseorang untuk menjaganya. Dengan begitu, kami berdua bisa merasa tenang." Serenity mengurus anak orang lain. Meskipun dia adalah keponakannya, itu adalah tanggung jawab yang berat. Dia tidak bisa ceroboh saat merawat Sony. Itu benar. Elisa tidak banyak berkomentar tentang Nyonya Len. Serenity bertanya dengan khawatir, "Mengapa Anda dalam suasana hati yang buruk, Nona Stone?" "Panggil saja aku Elisa. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk karena gagal mencapai tujuanku." Elisa minum cangkir air yang telah dituangkan Serenity untuknya, meneguknya 2 teguk, dan berkata, "Tuan York mengenakan cincin kawin." "Hah?" Serenity tercengang. Bahkan Nyonya Len pun menoleh. Ia mencoba mengingat saat ia melihat Tuan Zachary di pagi hari. Ia tidak melihat cincin kawin di jarinya. Jari-jarinya sama sekali tidak dihiasi. Hal yang sama juga terjadi pada jari-jari Serenity. Jasmine juga tidak percaya dan bertanya, "Tuan York sudah menikah?" "Saya belum pernah mendengarnya. Dengan statusnya, pernikahannya pasti akan menjadi sensasi di kota jika dia menikah. Para wartawan di Wilts pun akan meliput berita tersebut." Setelah hening sejenak, Elisa berkata dengan sedih, "Aku juga tidak mendengar tentang pernikahannya, tetapi dia benar-benar mengenakan cincin kawin di jari manis tangan kirinya. Begitu mempesona sehingga tidak mungkin aku salah." Itu. Serenity tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Elisa benar-benar mencintai pewaris keluarga York. Dia mendukung dan menyemangati Elisa, dan bahkan mengajarinya kiat dan trik untuk mengejar cinta sejatinya. Namun, Elisa mengatakan bahwa pria itu sudah menikah. Serenity merasa pipinya terbakar. Dia benar-benar mengajari Elisa cara menjadi perusak rumah tangga, dan menghancurkan pernikahan orang lain. Kalau sampai istri Tuan York tahu bahwa ia mengajari Elisa cara mengejar suaminya, ia pasti akan mengejar Serenity dengan pisau sepanjang 40 meter, dan mencincangnya hingga menjadi daging cincang. Lagi pula, bagaimana mungkin tidak ada berita tentang pernikahan Tuan York? Kalau saja ada sedikit saja rumor tentang hal itu, dia tidak akan mendorong Elisa untuk mengejarnya. "Aku tidak akan pernah menjadi simpanan. Terlepas dari apakah dia benar-benar sudah menikah atau belum, selama dia mengenakan cincin kawin yang menyatakan status perkawinannya, saya tidak akan mengganggunya." Elisa berbicara dengan tegas. Namun, hatinya sakit seperti ditusuk ribuan pisau. Bab 369. Serenity menepuk punggung tangan Elisa dan menghiburnya. "Kamu gadis yang baik, Elisa. Tinggalkan pria yang bukan milikmu, dan kamu akan menemukan kebahagiaan di tempat tujuanmu selanjutnya." Elisa mengerutkan bibirnya. Matanya memerah, tetapi dia dengan keras kepala, menyeka air mata di sudut matanya dan memaksakan ekspresi ceria. "Ya."
Selama aku ingin menikahi seseorang, ada banyak pria yang mengantri untuk menikahiku. Aku tidak perlu merebut pria milik wanita lain. Jasmine menimpali. Bukankah menyenangkan untuk tetap melajang? Kamu akan bebas dan tidak terkekang. Dia belum pernah jatuh cinta pada seorang pria sebelumnya, jadi dia tidak bisa membayangkan rasa sakit Elisa karena tidak bisa mendapatkan cintanya. Elisa menatapnya dan memikirkan sesuatu. Matanya masih merah, tetapi dia tertawa dan berkata, Nona Sox menjadi terkenal di Wildspoon karena berbaring di lantai di pesta Nyonya Dawson. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau dipikir-pikir sekarang, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Kurasa keluargamu terus mendesakmu untuk menikah. Jasmine terkekeh. Mereka jauh lebih pendiam sekarang. Ibu dan bibiku berhenti berkumpul untuk membicarakan pria kaya mana yang akan mereka nikahkan denganku. Elisa tertawa. Metodemu sungguh menakjubkan. Bibimu mungkin enggan menyebutmu di depan wanita bangsawan lainnya sekarang. Aku pernah bertemu bibimu sebelumnya, ketika aku menemani ibuku ke pesta. Selain memuji anak-anaknya sendiri, satu-satunya orang lain yang dibicarakannya adalah dirimu. Untungnya, saya berhasil membebaskan diri. Jasmine teringat malam itu dan tersenyum puas. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Jasmine, suamiku ingin menjodohkanmu dengan rekannya. Dia seumuran dan rupanya cukup tampan. Dia juga punya gaji tinggi dan keluarga yang latar belakang baik. Tetapi dia belum pernah berkencan sebelumnya, karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaan. Jasmine berkata, kalian berdua menjodohkanku. Dia dengan santai menyebutkannya kepadaku. Dilihat dari deskripsi suamiku, kondisi pria itu kedengarannya tidak seburuk itu. Jika kamu tertarik, aku akan memintanya untuk mengatur pertemuan untukmu, tetapi jika kamu tidak mau, aku akan membantumu menolaknya. Jasmine memikirkannya. Ini adalah pertama kalinya sahabatnya dan suaminya menjodohkannya. Terlebih lagi, itu adalah kolega Tuan York, yang berarti dia bekerja di York Corporation. Hanya berdasarkan fakta-fakta ini, sudah cukup untuk menentukan bahwa pria ini adalah seorang elit profesional, dan bukan anak dari dana perwalian. Tidak ada salahnya bertemu dengannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan niat baik sahabatnya. Apakah dia punya kekuatan dan kelemahan? Saya sudah ceritakan tentang kelebihannya, sedangkan untuk kelemahannya, dia suka drama dan gosip. Namun, saya rasa kebanyakan orang seperti itu sampai batas tertentu. Saat kami keluar dan melihat keramaian di pinggir jalan, kami akan penasaran dan pergi untuk ikut tahu. Serenity berhenti sejenak dan menambahkan, dia juga banyak bicara dan fasih bicaranya. Elisa menggoda Jasmine. Pergi dan temui dia, Jasmine. Dari cara Serenity mendeskripsikannya, menurutku pria ini cukup luar biasa. Anda mungkin telah mematikan peluang Anda untuk memiliki keluarga kaya setelah tindakan Anda yang berlebihan di pesta Nyonya Dawson, jadi Anda sebaiknya memilih elit bisnis saja. Saya tidak pernah ingin menikah dengan keluarga kaya, dan sepertinya saya tidak bisa menikah dengan keluarga kaya meskipun saya menginginkannya. Meskipun aku cantik, aku tidak terlalu mempesona. Lebih baik menikah dengan orang biasa, hidup dengan kehidupan biasa, dan menjadi lebih bahagia. Kebanyakan orang luar tidak mengetahui seperti apa kehidupan pernikahan orang-orang dari keluarga kaya. Jasmine melihat betapa beratnya penderitaan yang dialami bibinya setelah menikah dengan keluarga kaya raya. Dia tidak mau mengikuti jejak bibinya. Elisa dilahirkan dengan sendok perak, jadi dia tahu itu lebih baik dari siapapun. Sebenarnya lebih baik menikah dengan orang yang status keluarganya cocok denganmu. Jika kesenjangannya terlalu besar, maka akan sulit untuk didamaikan. Perasaan kedua belah pihak mungkin masih membekas di awal pernikahan, sehingga mungkin bisa saling bertoleransi. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika gairah tersebut memudar, permasalahan yang timbul dari kesenjangan kekayaan pun muncul. Hal ini justru akan menjadi bumerang bagi pasangan tersebut. Pengecualiannya adalah jika kamu sangat luar biasa,
dan dapat berdiri dengan kekuatan di atas kedua kakimu sendiri, sehingga tidak ada yang berani meremehkanmu. Ibuku sering mengatakan bahwa jika seorang perempuan tidak ingin diremehkan atau diintimidasi setelah menikah, mereka harus kuat, atau keluarga perdananya harus kuat. Setelah jeda, dia menambahkan, beberapa keluarga kaya tidak peduli dengan status yang cocok dan lebih mementingkan nasib. Para tetua tersebut tidak akan secara paksa mempengaruhi pernikahan anak-anaknya. Namun, keluarga seperti itu jumlahnya sedikit dan jarang. Di antara beberapa keluarga kaya di Wildspoon, satu-satunya keluarga yang mampu melakukan hal itu adalah keluarga York. Elisa tahu bahwa keluarganya sendiri tidak mampu melakukan hal itu. Kakak iparnya adalah orang yang berani dan pemberani, namun dia juga berasal dari keluarga kaya yang setara dengan Stone. Meskipun Audrey dibesarkan di panti asuhan, dia cukup kuat untuk menaklukkan Darrell dengan pesona pribadinya. Bab 370. Sebelum Clive mengambil alih Stone Group, suara Darrell lebih lemah daripada Audrey. Para senior di perusahaan lebih dari bersedia untuk tunduk padanya. Jelas apa status Audrey di Stone Group? Ya, aku juga setuju dengan Elisa. Jasmine merasa bahwa dia dan Elisa memiliki pemikiran yang sama. Ibunya dan bibinya selalu ingin dia menaiki tangga sosial. Serenity tertawa. Itulah sebabnya aku menemukan seorang pria dengan status yang sama, dan tidak pernah bermimpi akan menikah dengan keluarga kaya. Gaji Zachary sedikit lebih tinggi dari penghasilannya, tetapi dia tetap seorang pekerja kantoran, jadi mereka bisa dianggap setara. Karena kalian semua berkata begitu, mintalah suamimu untuk mengatur tanggalnya untukku, Seren. Aku akan bertemu dengan rekannya. Mungkin ini takdir kita. Tentu, Serenity sangat senang bisa membantu temannya menemukan kebahagiaan. Nyonya Len mendengarkan percakapan ketiganya tentang pernikahan dan setuju dengan pernyataan Elisa. Elisa dan Serenity rukun, dan Elisa tidak bertingkah seperti wanita kaya yang sombong dan angkuh. Nyonya Len merasa bahwa dunia salah memahami Elisa. Pada saat yang sama, dia khawatir tentang Serenity. Elisa tidak tahu bahwa Serenity adalah istri pewaris keluarga York. Bahkan Serenity sendiri juga tidak tahu. Namun, kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Jika saat itu tiba, apa yang akan terjadi pada kedua gadis yang telah menjadi sahabat itu? Akankah mereka saling bermusuhan? Saat memikirkan itu, Nyonya Len merasa bahwa Zachary agak tidak etis karena menyembunyikan identitasnya begitu lama. Bahkan jika dia ingin menyembunyikan identitasnya untuk mengamati karakter Serenity, sudah hampir 2 bulan. Apakah dia masih ragu? Akan tetapi, Nyonya Len hanya berani menyimpan pikiran-pikiran itu untuk dirinya sendiri, dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bunyi bip-bip. Ponsel Serenity menerima pesan WhatsApp. Dia mengetuk aplikasi, dan melihat pesan yang dikirim oleh Zachary. Dia mengatakan kepadanya, bahwa dia mentransfer $15.000 ke kartu biaya hidup keluarga mereka. Dia mengatakan, dia menerima bonus $30.000 dan memberikan setengahnya untuk biaya hidup, sementara dia menyimpan setengahnya lagi untuk dirinya sendiri. Serenity menjawabnya, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk biaya hidup. Zachary berkata, bayar gaji Nyonya Len menggunakan kartu. Serenity membalas dengan emoji, oke. Kartu pengeluaran rumah tangga itu terikat dengan rekening bank Zachary. Karena dia mengaku telah mentransfer uang, Serenity tidak memeriksanya. Bab 371. Lihatlah senyum manis itu. Apakah suamimu mengirimimu pesan? Jasmine menggoda sahabatnya. Ia senang melihat Serenity dan Tuan York semakin dekat. Ia berharap keduanya segera menikah, sehingga ia bisa menjadi pengiring pengantin di pesta pernikahan mereka. Kamar tamu kami belum ada tempat tidur dan lemari. Dia menerima bonus, dan mentransfer $15.000 untuk saya beli tempat tidur, lemari, perlengkapan tidur, dan yang lainnya. Nyonya Len, saya akan mengajak Anda berbelanja setelah Sony tidur siang, dan itu setelah makan siang. Ini untuk Anda, jadi Anda harus memilihnya sendiri. Nyonya Len tertawa.
Saya tidak pilih-pilih. Saya tidak keberatan jika hanya punya tempat tinggal. Itu tidak akan baik, kamu harus hidup dengan nyaman. Atasanmu memberi aku uang untuk membeli barang untukmu, jadi aku tidak perlu berhemat dan menabung untuknya. Pilihlah perabotan yang berkualitas baik. Serenity berpikir bahwa jika Nyonya Len bekerja dengan baik, itu berarti hubungan kerja jangka panjang bagi mereka. Mereka akan hidup bersama seperti keluarga, jadi mereka tidak bisa memperlakukannya dengan tidak adil. Melihat jam, Serenity bertanya kepada Elisa, apakah kamu akan tinggal untuk makan siang? Elisa ingat bahwa dia tidak akan lagi pergi ke Hotel Wildspoon untuk menunggu Zachary, tetapi dia juga tidak ingin pulang. Karena itu, dia menjawab dengan santai, tentu, aku akan tinggal untuk makan siang. Serenity menyuruh Nyonya Len memasak untuk 1 orang lagi. Saya akan memasak sekarang, Nona Han. Serenity memperhatikan keponakannya bermain dengan mainan, dengan gembira dan berkata, silahkan. Aku akan menjaga Sony. Begitu Nyonya Len memasuki dapur, dia buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya dan mengirim pesan kepada Zachary. Tuan Zachary, Nona Stone ada di sini. Nyonya memintanya untuk makan siang di sini, dan dia setuju. Zachary mentransfer uang itu ke Serenity setelah pertemuannya, dan memeriksa beberapa dokumen penting. Dia baru saja akan berkemas dan pulang kerja lebih awal untuk makan siang bersama istrinya ketika dia menerima pesan dari Nyonya Len. Dia langsung merasa seperti disiram air es, membuatnya kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Elisa Stone, kamu benar-benar seperti hantu yang menghantui kami. Entah dia mengganggunya atau memonopoli istrinya. Nasib buruk bagi mereka berdua, karena bertemu Elisa di kehidupan ini. Zachary melempar kunci mobil kembali ke meja, dan duduk kembali. Elisa ada di toko Serenity, jadi wajar saja dia tidak bisa pergi. Dering dering dering, teleponnya berdering. Itu dari neneknya. Nenek, Zach, Elisa ada di toko Serenity, jadi jangan pergi ke sana untuk makan siang. Setelah hening sejenak, Zachary bertanya, bagaimana kamu tahu? Saya kangen cucu menantu saya dan ingin mengunjunginya, tapi saya melihat mobil Elisa terparkir di depan toko, jadi saya segera menyelinap jauh. Nyonya tua York kedengaran patah semangat. Dengan adanya Elisa di toko, dia bahkan tidak bisa menghabiskan waktu dengan cucu menantunya. Ini semua salahmu, Zach. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan harus menyelinap seperti ini. Rasanya seperti aku pencuri. Zachary terdiam sejenak. Nenek, aku bahkan belum marah pada Elisa, yang memonopoli istriku, tapi kamu menyalahkanku. Oh, kau baru saja mengatakan istriku. Apakah kalian berdua menjadi lebih dekat? Kapan aku bisa menggendong cicit perempuanku segera? Katakan pada Serenity, bahwa keluarga kita tidak memiliki cukup anak perempuan, dan biarkan dia menjadi orang pertama yang memberiku cicit perempuan yang gemuk dan montok seperti dia. Pastikan dia tidak menjadi sepertimu, atau dia tidak akan cantik. Tidak apa-apa jika itu adalah cicit seperti Zachary. Anak laki-laki lebih dingin dan memberi orang aura yang lebih bermartabat. Namun, tidak akan lucu jika seorang gadis memiliki wajah tanpa ekspresi. Nyonya York yang sudah tua sudah meremehkan penampilan cucu tertuanya yang tampan dan dingin. Dia tidak ingin memiliki cicit yang sama dinginnya dengan dia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.